Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Kumairo dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua yang berjudul pengertian Al-Quran dan fungsi-fungsinya. Baik, di sini masuk ke pembahasan di mana pengertian Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qira'ah yang artinya membaca, mengumpulkan atau bacaan yang dihimpun. Karena itu Al-Quran diartikan sebagai bacaan yang istimewa yang berbeda dengan bacaan pada biasanya. Kenapa disebut demikian? Karena di sini Al-Quran dibaca terus-menerus dalam sholat, ditilawah oleh umat Islam, dipelajari serta dihafalkan sepanjang zaman. Dengan kata lain, Al-Quran di sini menegaskan sifatnya sebagai kitab yang hidup dan selalu dibaca oleh umat Islam. Sedangkan menurut istilah, di sini Al-Quran adalah kalamullah atau perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Serta membacanya bernilai ibadah, ditulis dalam bentuk mushaf, diriwayatkan secara mutawatir. Adapun di sini pendapat ulama, yaitu Syuhbiyah Solim mengatakan menekankan bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, berisi petunjuk hidup dan selalu relevan sepanjang masa. Dan adapun fungsi-fungsi Al-Quran di sini terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk. Nah, di sini dikatakan Al-Quran adalah kompas hidup umat manusia. Fungsi ini mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, akidah. Yang kedua, syariat, dan yang ketiga, akhlak. Yang di sini akidah yaitu mengenalkan sifat-sifat Allah serta menjelaskan hal-hal gaib seperti malaikat, surga, neraka, hingga hari kiamat. Sedangkan syariat di sini adalah memberi aturan dalam ibadah mahdah atau bisa disebut dengan seperti sholat, puasa, zakat, hingga haji. Yang ketiga, akhlak. Di sini akhlak yaitu membentuk moralitas luhur seperti sabar, jujur, rendah hati, dan kasih sayang. Poin kedua di sini sebagai sumber hukum Islam, di mana di sini Al-Quran adalah konstitusi ilahi yang menjadi sumber hukum utama, seperti halnya hukum ibadah, hukum muamalah, dan hukum jinayah. Yang ketiga yaitu sebagai peringatan dan nasihat. Peringatan di sini yaitu menjelaskan pahala dan dosa, surga dan neraka, agar manusia waspada dari maksiat dan terdorong berbuat baik. Untuk nasihat di sini melalui kisah umat terdahulu, misalnya kisah Nabi Nuh, Musa sebagai pembelajaran. Sedangkan poin yang keempat yaitu sebagai mukjizat. Di sini Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang bersifat kekal. Contohnya di sini ijaz lugawi atau bahasa, seperti keindahan sastra, keunikan struktur, balaghah luar biasa yang tidak dapat ditandingi bangsa. Yang kedua yaitu ijaz ilmi atau ilmiah, penjelasan ilmiah jauh sebelum ditemukan proses penciptaan manusia dalam muhim. Yang kelima yaitu fungsi tambahan lainnya seperti asyifa yang artinya penyembuh. Al-Quran di sini berarti menenangkan jiwa, menghilangkan keraguan, menyembuhkan penyakit batin seperti iri, sombong, dan gelisah. Adapun juga Al-Furqan yaitu artinya pembeda. Di sini Al-Quran menjadi standar kebenaran yang jelas, membedakan antara yang benar dan mana yang salah. Baik, di sini kita masuk pada kesimpulan, di mana di sini Al-Quran adalah wahyu Allah yang menjadi pedoman utama manusia. Fungsi Al-Quran mencakup petunjuk hidup,
sumber hukum, peringatan, nasihat, mukjizat, penyembuh, dan pembeda. Fungsinya di sini sangat komprehensif, menyentuh aspek akidah, syariat, akhlak, hukum, moral hingga sains. Dengan demikian, Al-Quran di sini adalah pedoman hidup yang lengkap dan abadi bagi umat Islam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih